Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Moza. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika dengan bab 3, bilangan pecahan dengan topik operasi hitung bilangan pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan bimbingan pendidik dan contoh soal kontekstual, murid dapat memecahkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berpenyebut sama dan berbeda secara runtut dan tepat. Yang kedua, murid dapat menunjukkan sikap teliti, tanggung jawab, dan kerjasama dalam menyelesaikan soal pecahan dengan benar. Yang ketiga, murid dapat menyajikan langkah-langkah penjumlahan dan pengurangan pecahan secara sistematis dan mudah dipahami. Nah, di sini ada bentuk umum pecahan. A per B. A ini adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dengan syarat A dan B adalah bilangan bulat. Jadi ini adalah bentuk umum pecahan, yaitu ada pembilang dan juga penyebutnya. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. Nah, di sini terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Nah, pizza yang dimakan Budi ada 2 bagian dari per 8 bagian. Nah, sedangkan pizza yang dimakan Aris ada 1 dari 8 bagian. Jika dituliskan, maka menjadi pizza yang dimakan Budi 2/8 dan pizza yang dimakan Aris 1/8. Jadi berapa jumlah pizza yang dimakan oleh mereka berdua? Nah, 2/8 ditambah 1/8. Jadi karena penyebutnya itu sama-sama 8, maka dijumlahkan pembilangnya saja. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3/8. Pizza yang telah mereka makan sebanyak 3/8 pizza. Sini yang pertama penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. A ditambah B per C. A ini adalah bilangan bulat dan B per C adalah pecahan. Nah, jika kalian menemukan bilangan bulat dengan pecahan, maka A ditambah B per C, A-nya tinggal dimasukkan saja. Jadi A, B per C. Contohnya misalnya 3 ditambah 2/5 sama dengan 3/2/5. Jadi 2/5 ini memiliki bilangan bulat yaitu 0. Jadi 3 ditambah 0 sama dengan 3, lalu 2/5 dimasukkan saja. Jadi 3/2/5 seperti itu. Yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Nah, jadi kalau misalkan seperti yang udah Ibu jelaskan sebelumnya, kalau misalkan penyebutnya itu sama, maka yang ditambahkan adalah pembilangnya dan biarkan penyebutnya itu tetap sama. Contohnya nih, A per C ditambah B per C sama dengan A ditambah B, tapi C-nya itu tetap sama, tetap C, karena penyebut antara A dan B ini sama-sama C. Jadi yang dijumlahkan A plus B per C, gitu. Contohnya, Contohnya 3/7 ditambah 5/7 ditambah 4/7. Di sini penyebutnya sama-sama 7, jadi yang dijumlahkan pembilangnya saja. Sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 4/7, yaitu sama dengan 12/7. Jadi kuncinya kalau dalam penjumlahan pecahan ataupun pengurangan, jika penyebutnya itu sama, maka yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Nah, selanjutnya penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa tapi berpenyebut beda. Contohnya 1/5 ditambah 1/2. Nah, di sini langkah pertamanya itu penyebutnya itu kuncinya penyebut itu harus sama. Jadi kalau misalkan kalian menemukan penyebut yang berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, di sini cara menyamakan penyebut yang berbeda itu yaitu dengan menemukan kelipatannya atau KPK-nya. Nah, KPK dari 5 sama 2 itu adalah 10. Karena KPK 5 sama 2 itu 10, maka kedua pecahan ini sama-sama dikalikan oleh bilangan yang sama untuk menghasilkan penyebut 10 agar penyebutnya sama. Nah, seperti ini. 1/5 dikali 2 dan 1/2 dikalikan dengan 5. 1/5 dikalikan 2 jadi 2/10 dan 1/2 dikalikan 5 sama dengan 5/10. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 5/10 sama dengan 7/10. Lalu yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama, ada cara pertama, pecahan campuran dipisah menjadi bilangan bulat dan
pecahan biasa. Contohnya 1/2 ditambah 1/3. Di sini kan ada bilangan bulatnya dari pecahan campuran 1/2 yaitu 1. Jadi dipisahkan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Bilangan bulat ini tuh dipisahkan saja, jangan diapa-apain kan. Jadi kita akan menghitung pecahan biasa dengan pecahan biasa terlebih dahulu. 1/2 dan 1 ditambah dengan 1/3 memiliki penyebut yang berbeda. Maka ingat, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Kelipatan dari 2 dan 3 itu yaitu 6. Atau bisa kalian mengalikannya langsung, yaitu 2 kali 3, 6. Nah terus 6 dibagi 2, 3 dikali 1 yaitu 3. Dan 2 dikali 3 tadi itu kan 6, 6 bagi 3, 2 dikali 1, 2. Atau bisa dengan mencari perkalian yang hasilnya penyebutnya itu 6, yaitu 1/2 dikalikan dengan 3, hasil penyebutnya akan 6. Jadi 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, dan 1/3 jika dikalikan 2 akan menghasilkan penyebutnya 6, yaitu 1 kali 2, 2, dan 3 kali 2 itu 6. Jadilah 3/2/6. Nah, tinggal dihitung, 3 ditambah 2, 5/6. Nah, ini sama seperti yang pertama, yaitu apabila ada bilangan bulatnya itu langsung dimasukkan ke dalam pecahan saja. Jadi 1 ditambah 5/6 sama dengan 1 5/6 gitu. Nah, selanjutnya ada cara kedua, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 1/2 apabila diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3. Jadi caranya itu penyebutnya ini dikalikan dengan bilangan bulat yang di sampingnya, lalu ditambahkan pembilangnya. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah dengan 1 yaitu 3. Jadi, pecahan biasa dari pecahan campuran 1/2 yaitu 3/2. Lalu kita hitung seperti pecahan biasa dengan pecahan biasa, yaitu 3/2 ditambah 1/3 sama dengan 9/6 ditambah yaitu 3/2 ditambah 1/3 sama dengan 9/6 ditambah 2/6. Kenapa begini? Karena penyebutnya akan berbeda, lalu kita mencari kelipatan dari 2/3, 2 dan 3 yaitu 6. Nah, 6 dibagi 2, 3, 3 dikali 3, 9. Lalu yang dari yang sepertiga ini 6 dibagi 3, 2, 2 dikali 1 yaitu 2. Jadi 9 ditambah 2, 11/6. 11/6 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu caranya itu 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 11. Nah, jawabannya itu 1, ya kan? 6 kali 1, 6. Karena 6 kali 2 itu udah 12 dan itu lebih dari 11. Jadi 6 kali 1, 6. 11 dikurang dari hasil 6 kali 1 yaitu 6. 11 kurang 6, 5. Jadi hasilnya 1, 5/6. Hasilnya sama kan dengan cara pertama yang tadi. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, cara pertamanya itu penyebut kedua pecahan disamakan dengan mencari kelipatan umumnya. Di sini bilangan bulatnya juga dipisahkan. Jadi 1/2/3 ditambah 1/2, bilangan bulatnya dari masing-masing pecahan campuran dipisahkan. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 2/3 ditambah 1/2. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambahkan, lalu kita menghitung operasi bilangan pecahan biasanya. Nah, di sini 2/3 dan 1/2 dicari dulu penyebutnya yang sama, yaitu dengan mencari KPK atau kelipatan dari 3 dan 2, yaitu 6. Nah, tinggal hitung saja. Dari penyebut 6 ini, 6 dibagi 3, 2, 2 dikali 4, 4. Lalu 6 dibagi 2, 3, 3 dikali 1, 3. Jadilah 2 ditambah 4 ditambah 3/6. 4 ditambah 3 yaitu 7/6. Jadi 2 ditambah 7/6 sama dengan 2 ditambah 1/6. Kenapa 1/6? Karena 7/6 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/6. Lalu 2 ditambah 1 sama-sama dengan bilangan bulat dijumlahkan menjadi 3, 1/6. Di sini ada cara keduanya, yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 1/2/3 ditambah 1/2, yaitu kita ubah dulu pecahan campuran dari masing-masing dua bilangan ini menjadi pecahan biasa. 1/2/3, yaitu dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat lalu ditambahkan dengan pembilang. 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 5/6.
per 3. Lalu 1/2 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 1 ditambah 1, yaitu 3/2. Lalu tinggal dicarikan kelipatan atau KPK dari 3 dan 2, yaitu 6. Nah, kalau mau cara mudahnya yaitu 5/3 dicarikan dengan berapa kali berapa yang hasilnya 6. 3 dikali 2, jadi 5 dikali 2 juga. Lalu 3/2 dicarikan hasil yang 6 juga, yaitu dikalikan 3. 3 dikali 3, 9. Dan 2 dikali 3, 6. Jadi 10 ditambah 9/6 sama dengan 19/6. 19/6 itu bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 19, yaitu tentu saja 3. Yaitu 6 kali 3 itu 18. 19 dikurang 18 yaitu 1. Jadi jawabannya 31/6. Itu adalah pecahan campuran dari 19/6. Dari cara pertama dan cara kedua, hasilnya yaitu sama-sama 31/6. Selanjutnya yaitu pengurangan pecahan. Terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian Aris dan Budi memakan 3/8 bagian pizza. Berapa sisa pizza yang belum dimakan? Nah, di sini kita hitung bersama-sama ya. 8/8 dikurang 3/8. Tadi pizza yang dimakannya itu kan 3/8. Jadi, karena penyebutnya itu sama-sama 8, jadi yang kita kurangi adalah pembilangnya saja, yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5, dan penyebutnya itu 8, jadi 5/8. Jadi, pizza yang tersisa sebanyak 5/8 bagian. Pertama, ada pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Nah, caranya itu kita ubah bilangan bulat menjadi bilangan pecahan. A dikurang B per C, yaitu A dikali C per C dikurang B per C. Contohnya, misalnya 3 dikurang 2/5 sama dengan 3 dikali 5/5 dikurang 2/5. Kenapa begitu? Karena ini dikalikan oleh angka yang sama gitu agar menghasilkan pecahan biasa. Nah, di sini kan 3 kali 5/5 itu hasilnya 15/5. Dikurang 2/5 karena penyebutnya udah sama-sama 5, jadi yang kita kurangkan adalah pembilangnya saja, yaitu 15 kurang 2 sama dengan 13/5. 13/5 bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 23/5. Yang kedua, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Ini sama dalam penjumlahan. Kalau misalnya penyebutnya tetap sama-sama, penyebutnya itu sama, maka yang dikurangi adalah pembilangnya. Dan biarkan penyebutnya tetap sama. Di sini rumusnya misalnya A per C dikurang B per C sama dengan C-nya ini sama-sama penyebutnya sama-sama C, maka yang dikurangi adalah pembilangnya, yaitu A dikurang B per C. Contohnya 2/3 dikurang 1/3, penyebutnya sama-sama 3, maka yang dikurangi adalah pembilangnya, yaitu 2 dikurang 1/3, yaitu 1/3. Ada pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, namun penyebutnya berbeda. Nah, ini juga langkahnya sama dalam penjumlahan. Kalau penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi dalam pecahan itu, Ibu ingatkan sekali lagi, penyebutnya itu harus sama. Kalau beda berarti harus disamakan terlebih dahulu dengan menemukan kelipatan umumnya antara bilangan satu dengan bilangan yang lainnya. Misalnya 2/3 dikurang 1/2. Ini kan penyebutnya beda. Yang satu penyebutnya 3, yang satu penyebutnya 2. Maka kita harus samakan terlebih dahulu dengan menemukan kelipatan 3 dan 2, yaitu 6. Nah, tinggal kita mencari berapa kali 2/3 dikali dengan berapa yang hasilnya penyebutnya itu 6, yaitu dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali 2 per 3 dikali 2. Lalu 1/2 juga dicarikan dengan perkalian berapa yang hasilnya penyebutnya 6, yaitu dikalikan 3, yaitu 1 dikali 3 dan 2 dikali 3, yaitu hasilnya 2 kali 2 4 dikurang 1 kali 3 3 dan 3 dikali 2 6. Karena ini penyebutnya udah sama-sama 6, maka 4 dikurang 3 yaitu 1/6. Seperti itu. Kuncinya penyebutnya harus sama. Yang ketiga, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ada dua cara sama seperti penjumlahan, hanya beda operasinya saja. Yang cara pertama itu pecahan campuran dipisah dengan bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, di sini ada pecahan campuran yaitu 1 2/3. Bilangan bulatnya berapa? 1. Maka dipisahkan. Jadi 1 ditambah
bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, jadi 1 ditambah 2/3 dikurang 1/2. Nah, pokoknya bilangan bulat ini jangan diapa-apain dulu, kita hitung pecahan biasanya dulu ya. Nah, ini 2/3 dikurang 1/2, karena penyebutnya beda maka kita jadi ubah penyebutnya dulu agar sama. Yaitu KPK dari 3 dan 2 yaitu 6, atau tinggal dikalikan 3 dikali 2 yaitu 6. Nah, 6 dibagi 3, 2, 2 dikali 2, 4. 6 dibagi 2, 3, 3 dikali 1, 3. Jadi 4 dikurang 3/6 sama dengan 1/6. Ada bilangan bulat 1 ini, jadi dimasukkan saja ke pecahan biasanya jadi 1/6. Lalu ada cara keduanya, yaitu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya seperti yang udah Ibu jelaskan sebelumnya, dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat dan ditambah dengan pembilang, yaitu 3 dikali 1, 3 ditambah 2 menjadi 5. Jadi pecahan biasa dari 1 2/3 yaitu 5/3 dikurangi 1/2. Jadinya kita mencarikan penyebutnya yang sama dulu, yaitu KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. 6 bagi 3, 2. 2 dikali 5, 10. 6 bagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. 10 dikurang 3, 7/6. 7/6 yaitu ada pecahan campurannya, karena masih bisa disederhanakan menjadi 1/6. Selanjutnya yaitu pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sama caranya seperti penjumlahan, yaitu ada 2 cara. Yang pertama, penyebut kedua pecahan disamakan dengan mencari kelipatan umumnya, yaitu 2 2/3 dikurang 1 1/2. Bilangan bulatnya dipisahkan terlebih dahulu. Di sini bilangan bulatnya ada 2 dan 1. Jadi dipisah menjadi 2 dikurang 1 ditambah 2/3 dikurang 1/2. 1 ditambah 2/3 dikurang 1/2 dicarikan KPK terlebih dahulu, yaitu 6. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Jadi 4/3 dikurang 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Yaitu jadi 3/6. Jadi 1 ditambah 4 dikurang 3/6 sama dengan 1 ditambah 1/6. Jadi 1/6. Cara keduanya dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 2 2/3 dikurang 1 1/2. Diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, penyebut dikalikan bilangan bulat ditambah dengan pembilang. Jadi 2 dikali 3 ditambah 2 menjadi 8/3. Lalu 1/2. 1 dikali 2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Nah, ini tinggal dicari saja KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 8, 16. 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Nah, ini tinggal dihitung saja. 16 dikurang 9 yaitu 7/6. 7/6 sama kayak tadi, bisa dijadikan pecahan campuran yaitu 1/6. Jadi maupun cara 1 atau cara 2 hasilnya akan sama. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini, apabila kalian menghitung operasi hitung dari bilangan pecahan, yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dihitung pembilangnya saja, mau penjumlahan atau pengurangan. Jika penyebutnya sama, tinggal dihitung pembilangnya saja. Nah, kalau penyebutnya berbeda, maka tinggal disamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari kelipatan umumnya, lalu dihitung saja. Seperti itu, kuncinya itu. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan mengerti dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.